Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan kuliah dari pertemuan pertama sebelumnya, yaitu tentang intranet. Di pertemuan kedua kali ini, saya akan menjelaskan tentang jaring internet, ya, lanjutan. Kemudian tentang jaringan lainnya seperti LAN, WAN. Oke. Seperti dapat kita lihat di gambar ini, ya, ini contoh intranet sebagai portal informasi. Jadi mungkin istilah portal ya sudah ketahui bersama. Jadi kalau kita misalnya masuk ke suatu komplek perumahan, nah biasanya kan di gerbang itu ada portal ya. Portal menandakan ini adalah perumahan, contohnya perumahan Citraland ya, seperti itu. Nah, jadi portal ini dikatakan portal informasi ya. Jadi di sini pada gambar dapat kita lihat contohnya komunikasi dan kolaborasi. Nah, jadi dengan portal informasi ini ya dapat melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan email ya, forum diskusi, chat ya, chatting dan conferencing. Jadi kita bisa melakukan aplikasi yang untuk berkomunikasi dan komunikasi antar pegawai ya, kemudian antar ruangan ya, atau antar gedung, nah, seperti itu. Kemudian ada manajemen dan operasi bisnis ya. Itu bersifat secure ya, aman ya, akses universal untuk melihat dan menggunakan data eksternal dan corporate ya. Nah, di situ. Kemudian ada bagian web publishing ya. Jadi author, publish dan share hypermedia dokumen. Kemudian ada manajemen portal intranet ya. Jadi secara sentral mengadministrasi klien, server, security, directory dan traffic. Nah, itu semua berada di dalam suatu komputer. Jadi dalam suatu server dan pegawai bisa mengaksesnya. Jadi contohnya ini pegawai komputer ini ya. Nah, dia bisa mengakses portal informasi perusahaan intranet. Jadi tinggal dia mengklik aplikasi apa yang dia butuhkan. Apakah aplikasi dia untuk butuh chatting ya, untuk email atau voicemail, atau dia bisa mengakses atau melihat data eksternal ya. Dia butuh data-data pegawai, data-data transaksi misalnya. Nah, dia bisa mengakses ke file server yang ada dari perusahaan tersebut. Kemudian juga dia bisa mengakses web dari perusahaan tersebut. Apakah dia ingin menyampaikan informasi ke web perusahaan ya, atau dia butuh mengambil data dari web tersebut ya. Kemudian ada manajemen portal intranet. Itu juga biasanya untuk sysadmin ya, sistem administrator. Nah, dia akan melakukan kegiatan-kegiatan manajemen intranetnya, apakah untuk administrasi kliennya, mungkin ada pegawai baru butuh email ya, atau ada server baru ya, perlu aplikasi baru. Nah, itu diatur. Nah, dan itu nanti ya dia akan dilindungi oleh firewall. Kenapa? Karena portal informasi ya yang ada di perusahaan ini itu bersifat rahasia, bersifat private ya, bersifat eksklusif ya. Hanya orang dalam saja yang bisa mengaksesnya, maka dia perlu dilindungi dari internet.
Nah, tapi kadangkala jika dia butuh sharing file dengan sesama perusahaan yang ada di luar, misalnya Chevron Mumbai dengan Chevron Amerika, mereka bisa menggunakan Ethernet. Tapi akan dibuatkan jalur khusus ya. Apakah menggunakan nanti ada teknologi VPN ya, Virtual Private Network, itu untuk mengamankan kalau komunikasi antar intranet atau dikatakan dengan namanya Ethernet. Nah, jadi Ethernet. Jadi apa yang dimaksud dengan Ethernet? Ethernet adalah jaringan yang menggunakan teknologi internet untuk menghubungkan ya dari suatu intranet milik suatu perusahaan ke intranet dari perusahaan lainnya atau bagian lain dari perusahaan tersebut. Itu namanya intranet. Nah, biasanya untuk menghubungkan antara intranet satu dengan intranet lainnya perlu namanya virtual private network, nama jaringannya VPN. Jadi dia membentuk jaringan khusus ya secara maya dan aman untuk komunikasi antar intranet. Ethernet itu dapat bersifat tidak aman ya, bisa jadi kalau dia tidak menggunakan VPN. Jadi ada namanya unsecure intranet. Jadi link antara perusahaan dengan perusahaan lainnya menggunakan internet. Nah itu biasanya kalau murni menggunakan internet itu biasanya tidak unsecure atau tidak aman. Maka lebih direkomendasikan untuk menggunakan virtual private network. Nah, ini contoh konektivitas dari suatu Ethernet. Ini suatu misalnya jaringan, misalnya ini PT Chevron Internasional ya misalnya ini. Misalnya nih kantornya di Amerika. Nah, jadi Ethernet ini akan menghubungkan intranet-intranet. Di sini ada 4 intranet. Pertama, ini intranet untuk partner, konsultan, kontraktor. Mana tugasnya untuk outsourcing ya, desain ya. Kemudian ada intranet dari supplier and distributor ya. Sini tugasnya untuk manajemen distributor ya, supply chain management ya, procurement ya. Kemudian ini ada pelanggan bisnis ya. Dan di sini ada consumer biasa. Nah, jadi di sini dia akan menggunakan Ethernet ya. Jadi mereka walaupun skalanya luas ya, tapi dia masih bersifat private. Itu yang membedakan nama internet. Kalau internet itu jaringannya jaringan publik, bukan jaringan private. Jadi dengan Ethernet ini beberapa area ya, meskipun skalanya itu sudah seluas seperti Chevron itu ya, atau selambar perusahaan minyak ya, Halliburton mungkin seluruh kantor cabangnya di seluruh dunia ada, walaupun kelihatannya sudah mewakili seluruh negara, tapi kalau dia masih private, itu bukan internet, itu masih namanya intranet, karena dia tidak boleh orang lain masuk atau mengakses ke jaringan mereka. Beda sama internet. Kalau internet itu siapa saja boleh mengakses dan boleh masuk ke dalam internet itu. Nah, ini contoh dari eh, konektivitas ya, Ethernet. Nah, apa sih nilai bisnis dari Ethernet ini? Nah, teknologi browser web membuat eh, akses supplier dan pelanggan ke intranet lebih mudah dan cepat. Jadi seperti tadi misalnya antara bagian supplier sama bagian pelanggan dengan ada internet itu mudah kita saling memberikan informasi. Jadi kalau nanti di kantor penjualan itu stoknya sudah mulai sedikit, itu mereka pihak dari suppliernya akan bisa tahu dan dia segera akan mengirim sebelum barang itu habis di kantor penjualannya atau di toko penjualannya, itu bisa mengedrop ya mengirimkan barang yang mulai habis tersebut. Kemudian juga cara lain untuk memperkuat eh, hubungan strategis ya. Nah, itu. Jadi bisa kolaborasi lebih mudah ya kalau nggak ada Ethernet. Karena semua itu udah saling berinteraksi ya, bersinergi, itu mudah untuk memperkuat bisnis.
kemudian meningkatkan ya, memperbaiki kolaborasi antara bisnis, pelanggan dan partner ya. Jadi yang pemilik bisnisnya, pelanggan dan supplier ya, perusahaan-perusahaan pendukungnya itu akan mudah berinteraksi kalau semua ada dalam satu sistem, karena lebih mudah untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Dan karena semua berinteraksi via online ya, jadi lebih mudah masing-masing berdiri sendiri jaringannya. Nah, alternatif jaringan telekomunikasi. Telekomunikasi itu sendiri merupakan area yang secara teknologi itu sangat cepat perubahannya. Jadi dinamikanya itu sangat cepat ya. Tapi sebagian besar profesional bisnis tidak perlu tahu tentang teknologi dari jaringan telekomunikasi tersebut ya. Jadi biasanya perusahaan bisnis itu hanya menyampaikan kebutuhannya seperti apa. Nah, nanti dia bisa mencari informasinya dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jaringan komunikasi. Jadi tidak harus tahu teknisnya, tapi nanti perusahaan-perusahaan jaringan komunikasi itu yang akan memberikan solusi ya untuk membantu ya mendukung proses bisnis dari perusahaan tersebut. Kemudian bagaimanapun juga memahami komponen dasar ya dan gastriknya itu perlu. Jadi paling tidak perusahaan minimal harus tahu. Misalnya hal-hal yang sederhana saja, misalnya dia butuh berapa bandwidth ya, berapa kecepatan untuk kondisi internetnya ya. Dia bisa akan bisa berkonsultasi dengan penyedia ya jaringan komunikasi. Kemudian aplikasi internet apa saja yang dibutuhkan ya, seperti itu. Nah, ini model jaringan telekomunikasi. Nah, konsep jaringan komunikasi secara sederhana ya sebenarnya hanya terdiri beberapa bagian. Jadi jaringan komunikasi itu kalau disusun ya terdiri dari sebuah pengirim ya yang mentransmisikan sebuah pesan. Misalnya contoh komputer ya, ini satu ya. Kemudian dia akan memberikan pesan ke penerima ya. Penerimanya misalnya komputer ini ya nomor 4 melalui sebuah saluran. Jadi namanya jalan komunikasi itu pasti ada namanya kanal ya, saluran. Ya seperti juga lalu lintas ya, mobil itu tentu kalau ingin dari satu kota ke kota lain tentu butuh kanal. Kanalnya berupa apa? Yaitu jalan tol. Kemudian terdiri dari beberapa media. Nah, kalau di lalu lintas itu medianya hanya satu ya, yaitu hanya berupa jalan ya. Nah, tapi kalau di telekomunikasi ini medianya bisa berbagai macam ya. Bisa kabel tembaga, bisa kabel optik, dan bisa radio ya, dan bisa satelit. Jadi medianya itu berbagai macam media. Nah, komponen dari jaringan komunikasi itu pertama ada terminal ya, yaitu perangkat input output yang menggunakan jaringan untuk mengirim atau menerima data ya, contohnya handphone ya. Jadi ketika membangun suatu jaringan komunikasi tentu kita butuh terminal ya. Apalagi laptop ya itu juga merupakan terminal ya, komputer juga terminal, kemudian suatu telepon itu juga terminal yang tujuannya untuk mengirim atau menerima data dari orang lain. Kemudian ada prosesor telekomunikasi. Nah, jadi tetap di dalam perangkat terminal tersebut perlu adanya prosesor ya. Di handphone kita itu ada prosesor ya.
misalnya Samsung ya, iPhone itu masing-masing ada prosesornya. Karena dia mendukung untuk transmisi atau penerimaan data, untuk mengolah datanya, dan perlu adanya kanal, ya, perlu ada saluran, apakah via kabel atau via udara. Ya, kemudian sekarang ini karena perkembangan sekarang ini perlu komputer ya, dengan berbagai ukuran dan tipenya. Nah, kemudian yang lain adalah perlunya software yang mengontrol telekomunikasi. Jadi untuk mengontrol aktivitas telekomunikasi, misalnya software yang untuk melakukan nada panggil ya, nada sibuk, ya kan, itu juga harus ada juga. Siapa saja yang boleh bicara ya, di sentral itu nanti akan menentukan nih siapa yang duluan, oke boleh berbicara dari dengan antara A dan C. Yang si D yang mau nelpon mungkin karena udah jaringannya sibuk ya, karena udah penuh, mungkin di hold dulu, ditahan, diberikan nada sibuk. Itu contoh kenapa perlu adanya software untuk mengontrol telekomunikasi. Dan dia untuk mengatur fungsi-fungsi jaringan komunikasi, mulai dari apa menentukan berapa kecepatannya, berapa bandwidthnya, ya kan. Kemudian mencakup juga program-program manajemen jaringan seperti untuk monitor telekomunikasi, mainframe, sistem operasi jaringan, dan web browser di mikrokomputer. Jadi nanti jaringan komunikasi, komponen komunikasi komplit ya, mulai dari mainframe-nya, servernya, kemudian sampai ke server jaringan ya, sampai ke perangkat terminal. Jadi itu semua dalam satu kesatuan. Nah, alternatif komponen jaringan, contohnya jaringan. Jadi contoh jaringan itu bisa internet, intranet, extranet, buat area, lokal area, client server, network computing, peer-to-peer. Nanti akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian medianya, ada kabel dua tembaga, ada kabel koaksial, fiber optis, microwave, satelit, seluler, ya, wireless mobile, LAN system, ya, wireless LAN, hotspot. Nah, kemudian prosesornya juga ada berbagai macam, ada modem, multiplexer, switches, router, hub, gateway, front end processor, ya, central lokal, softwarenya juga ada sistem operasi jaringan, monitor telekomunikasi, web browser, middleware ya. Dan kanalnya bisa analog ya, digital ya, switch, not switch, circuit, message, packet, cell switching, bandwidth alternatif. Kemudian arsitekturnya bisa star, ring, bus topology, OC, TCP/IP, arsitektur dan protokol. Itu akan kita bahas satu persatu di kuliah kita ini. Nah, tipe-tipe dari jaringan komunikasi. Nah, tipe utama adalah wide area, local area, total private, client server, peer-to-peer. Nah, wide area network atau WAN. Jadi, WAN ini adalah jaringan telekomunikasi yang mengcover ya, melingkupi suatu area geografis yang luas. Jadi mirip seperti intranet. Nah, tapi bedanya kalau Ethernet itu kan bersifat private. Kalau WAN ini dia bersifat apa? Istilah lain dari Ethernet. Jadi wide area network itu adalah misalnya jaringan kalau di sini antara Amerika Utara, Eropa sampai misalnya ke Indonesia. Jadi sebenarnya istilah lain dari Ethernet ya, sama sebenarnya. Cuma WAN ini eh, kadangkala dia bisa untuk publik, kadangkala dia bisa private. Ethernet itu murni private. Nah, kalau WAN ini bisa dia bersifat publik. Nah, seperti itu. Jadi dia menghubungkan intranet ya yang ada di area yang sangat luas ya. Misalnya di sini antar benua ya, antar negara. Itu WAN.
Nah, kalau LAN itu jaringan di dalam satu kantor atau dalam satu kampus atau sekolah ya, yang terbatas areanya ya. Nah, ini contohnya. Jadi dia umumnya hanya ada beberapa server ya. Nah, kemudian ada beberapa PC ya. Nah, di sini. Kemudian ada printer dan ada database ya, dan ada prosesor ya. Nah, di sini nanti dia perlu switch biasanya atau perlu hub. Nah, untuk sebagai pusat koneksi dari seluruh PC. Nah, kalau VPN itu adalah untuk menghubungkan jaringan yang aman dari intranet dan extranet. Nah, kalau internet itu kan jaringan backbone utama dunia yang bersifat publik umum. Tapi kalau VPN ini bersifat private ya, pribadi. Nah, dia menggunakan firewall, enkripsi, dan security lainnya. Nah, tapi biasanya membuat suatu perpendek ini biasanya memerlukan biaya lebih ya, nah, dibandingkan dengan membangun daripada internet, karena perlu cost untuk security-nya, firewall-nya ya, enkripsinya. Ini contoh virtual private network. Nah, jadi kan kalau kita menghubungkan perusahaan A perusahaan B hanya melalui internet itu tidak aman karena dia bersifat publik. Kalau dapat publik di sini kan macam-macam pemainnya. Ada hacker dan ada yang crack, yang hacker jahat, ya cracker, ada spook yang segala macam pengganggu ya di internet ini. Maka perlu diberikan firewall, nah, mengamankan komunikasi dari perusahaan A ke perusahaan B. Karena kalau nggak pakai firewall, takutnya data dari perusahaan ini bisa dicuri, disalahgunakan ya, seperti itu. Nah, kalau client server itu berbasis kalian itu mengguna server itu komputer yang melayani. Jadi client itu adalah komputer pengguna ya, yang biasanya meminta suatu aplikasi layanan ke suatu server. Nah, kalau server itu adalah komputer atau server yang menyediakan layanan kepada pengguna, maka namanya client server. Nah, jadi kalau jaringan client server ini biasanya eh, berbagi ya, prosesornya itu berbagi antara client dan server. Jadi client ini dia tidak bisa bersifat mandiri isinya. Jadi dia harus tergantung pada server. Jadi kalau servernya ini mati, clientnya itu tidak bisa hidup ya. Kadang-kala dinamakan two-tier architecture. Nah, ini contohnya. Jadi ada suatu komputer yang powerful namanya mainframe. Nah, biasanya kita cukup punya komputer yang tidak terlalu tinggi speknya. Kita katakan sebagai klien ya, komputer klien. Nah, dia bisa bekerja. Mungkin konsepnya sama seperti kita menggunakan Google Doc ya. Nah, Google Doc itu kan kita tidak perlu menginstal aplikasi Office-nya di komputer kita. Tapi dengan menggunakan browser, kita bisa mengakses server yang Google untuk melakukan kegiatan eh, mengetik, membuat slide ya, kegiatan Excel ya. Nah, itu contoh dari aplikasi jaringan client server. Nah, kemudian ada network computing ya. Jaringan adalah sumber komputasi sentral dari organisasi. Jadi tim klien menyediakan interface user berbasis browser untuk pemrosesannya. Jadi contohnya adalah network komputer, network PC. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa komputernya itu tim klien itu maksudnya komputer yang speknya rendah saja dan dia bisa bekerja kalau dia sudah koneksi ke server. Server itulah yang mensuplai ya, menyediakan aplikasi ke komputer yang klien ini.
ya, karena klien ini tidak diintal apa-apa karena dia menarik aplikasi dari server untuk dikerjakan di terminalnya. Oke, jadi server database aplikasi. Nah, sedangkan server yang tadi itu menyediakan sistem operasinya. Jadi dia mensuplai sistem operasinya untuk klien, aplikasinya, database-nya dan sebagainya ke klien tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi laptop komputer ini dia eh, menunggu ya. Jadi dia tidak bisa bekerja kalau server ini mati. Jadi dia bisa bekerja kalau server ini menyediakan aplikasi untuk klien ini. Kemudian peer-to-peer jaringan. Nah, jadi ada istilahnya peer-to-peer. Peer-to-peer itu artinya sederajat, ya. Nah, kalau nah biasanya kita kalau butuh sharing data sama pengguna itu namanya peer-to-peer. Kenapa? Karena boleh katakan komputer kita sama teman kerja kita tuh sederajat. Jadi kita sharing kan, kita sharing file langsung dari komputer A ke komputer B. Ya, itu tanpa menggunakan server. Ya, kita sharing biasa saja, itu namanya peer-to-peer. Ya, kita bisa berbagi dengan komputer yang sejenis, sederajat, yang speknya itu hampir sama, ya, misalnya laptop ke laptop. Nah, itu namanya peer-to-peer network. Oke. Nah, keuntungan dari peer-to-peer ini adalah pertama, lebih cepat kita untuk sharing ya, karena kita eh, lebih mudah ya, tanpa harus dulu mengakses ke server, lebih cepat kita untuk sharing. Tapi kelemahannya eh, apa? Karena dia sederajat ya, nah, berarti apa? Kalau ada masalah, nah, kita harus memperbaiki komputer kita sendiri ya, tidak bisa di backup oleh server. Kalau server itu ya, kalau bersifat client server, kliennya rusak, kita bisa memakai klien yang lain. Karena apa? Karena induknya itu masih ya, server itu berkatakan induknya itu masih menyimpan semua aplikasi-aplikasi kita. Nah, tapi kalau kita peer-to-peer itu, ternyata aplikasi itu hanya terinstall di komputer A, sedangkan A ini rusak, maka dia tidak bisa bekerja sama lagi dengan si B, karena si B tidak punya aplikasi dari si A ini. Itu kelemahan dari peer-to-peer ini. Nah, ini contoh peer-to-peernya sederajat ya. Nah, semua saling terkoneksi ya. Nah, mungkin itu contoh ya jaring-jaringan yang populer ya, yang sering kita lihat ya, di perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke sinyal analog dan digital. Analog atau digital mengacu kepada metode yang digunakan untuk mengkonversi ya, mengubah informasi ke dalam sinyal elektrik. Nah, analog ya, jadi arus listrik dibangkitkan ya proporsional terhadap ya kuantiti yang diamati. Jadi kalau kita lihat ya, jalan komunikasi berbasis kabel tembaga itu masih menggunakan sinyal analog ya. Makanya kalau di apa? Kalau kita lihat di kabel UTP ya, kabel telepon itu masih ada tegangannya ya. Masih ada tegangan ya, arusnya, arus elektriknya. Nah, kemudian berbeda sama digital ya. Nah, kalau digital itu dia apa? Kuantiti yang diamati dan dioperasikan sebagai jumlah ya. Jadi kalau analog itu misalnya temperatur 83 degree ya. Nah, perangkat itu masih bisa membangkitkan 8,3, masih bisa berkoma. Tapi kalau ukuran digital itu akan ditampilkan sebagai bilangan bulat, contohnya 83.
contoh sinyal digital. Nah, contoh sinyal digital itu misalnya optik ya. Nah, optik itu sudah sinyal digital ya, tidak lagi berbasis gelombang elektromagnetik. Nah, media telekomunikasi awalnya berupa kabel dua tembaga yang digunakan untuk kabel telepon ya. Kemudian berkembang menjadi kabel koaksial ya. Nah, kabel koaksial yang ini kabel kabel titik pair ini masih ada di kabel telepon ya, ini atau di kabel UTP ya, kabel jaringan LAN kita ya. Nah, kalau kabel koaksial ini masih digunakan untuk antena, untuk antena apa, kabel antena alat ukur ya, koaksial. Nah, sekarang sudah populer adanya optik ya. Optik ini sudah mulai digunakan sebagai jaringan ya, antar gedung ya, antar kota ya, atau dari ISP ke pelanggan, misalnya IndiHome ya, yang warna kuning itu, kabel kuning itu sudah kabel optik. Oke, masalah dari last mile. Provider jaringan menggunakan kabel optik sebagai beban komunikasi. Nah, kenapa? Karena kabel optik ini ukurannya kecil ya, kemudian harganya lebih murah daripada kabel tembaga, ya, kecepatannya sangat tinggi dibanding kabel tembaga. Jadi sering sekarang eh, apa, menggunakan kabel tembaga. Meskipun ada beberapa masalah, misalnya mudah putus ya. Jadi konsep karena kabel optik ini bahan dasarnya adalah kaca, dia mudah putus dibanding kabel tembaga. Kabel tembaga itu kan kawat ya, seperti kawat, jadi dia tidak mudah patah, paling hanya bengkok saja. Tapi kalau optik itu kok bengkok, bisa jadi itu di dalam sudah patah kacanya. Jadi itu masalah dari kabel optik ini. Kemudian teknologi wireless ya, ada microwave ya. Dulu sebelum ada kabel optik, antar BTS masih menggunakan antena tabung ya. Di antar BTS itu masih menggunakan antena apa, tabung. Itu contoh dari microwave. Kelemahan microwave ini adalah dia harus dan offset, harus sejajar, dan jarak pun hanya 30 mile. Nah, kemudian satelit ya, satelit itu perlu adanya kita mengorbitkan satelit di apa ya, di atmosfer ya. Nah, sebagai relay station. Nah, perbedaannya biayanya lebih mahal daripada microwave, dan kapasitasnya pun lebih rendah daripada microwave. Tapi kelebihan dari satelit adalah jangkauannya lebih luas, bisa menjangkau area-area yang nggak bisa dijangkau, dan dia bisa mengikuti dari permukaan bumi. Kemudian seluler ya. Nah, yang pakai seluler yang kita pakai sekarang yang di handphone. Nah, itu udah berbasis seluler. Nanti ini ada khusus kuliahnya namanya sistem komunikasi seluler ya. Kita tidak bahas lebih dalam tentang ilmu seluler karena ada materi khusus. Kemudian wireless LAN ya, wireless LAN hotspot itu juga populer sekarang di mana-mana, kampus, kafe ya, kantor sudah menyediakan hotspot. Nah, itu akan kita bahas nantinya. Kemudian Bluetooth ya. Nah, Bluetooth sekarang ini juga ya hampir rata-rata handphone pasti punya teknologi Bluetooth ya, untuk koneksi wireless, tapi untuk hanya jarak dekat ya, berbeda sama wireless LAN ya, dan berbagai macam jaringan lainnya. Nah, ini contoh uh, wireless web ya. Nah, jadi akses internet wireless ya berkembang ya karena banyaknya aplikasi yang berbasis web ya. Contohnya dulu ada nama teknologinya WAP, Wireless Access Protocol. Jadi dulu handphone zaman dulu ya, waktu zaman GSM, zaman GPRS ya, 3G, untuk mengakses informasi web
menggunakan protokol WAP ini, Wireless Access Protocol. Tapi sekarang dengan makin berkembangnya teknologi handphone, layar lebih lebar, prosesornya makin cepat, kita sudah bisa langsung mengetikkan HTTP. Ya dulu kalau mengetikkan informasi berita harus mengetikkan WAP dot apa, tapi sekarang sudah bisa dengan HTTP. Dan modem ya, modem seperti kita gunakan sekarang ya. Nah, di kita modem itu kalau dulu mungkin di Speedy ya, di Speedy. Kalau sekarang modem sudah jarang digunakan karena kita sudah menggunakan teknologi GPON itu kita khusus pelajari di sistem komunikasi optik ya. Kalau dulu untuk koneksi internet pakai modem. Contohnya sebelum IndiHome itu kita menggunakan Speedy itu pakai modem. Nah, ini perbandingan teknologinya antara modem, DSL, ISDN, home satelit dan lokal microwave. Ini belum termasuk teknologi optik sekarang ya. Jadi kalau kita lihat dulu awal pertama kali internet muncul itu menggunakan Telkomnet Intan ya tahun 90-an ya. Itu pakai angkanya 0809894 kali ya dulu modem. Kemudian berkembang menjadi Speedy ya. Kemudian berkembang SDN, tapi SDN ini sebentar. Nah, kalau satelit, nah ini masih dipakai sampai sekarang ya, karena tuh daerah-daerah di pulau-pulau terpencil ya, atau daerah-daerah pinggir itu masih tergantung sama satelit seperti bank-bank ya. Nah, bank itu kalau kita lihat yang ada antena di atas ATM-nya, itu masih menggunakan satelit ya. Nah, namanya antena PISAT ya. Nah, microwave ini menjak berkembang optik itu sudah digantikan oleh optik ya. Mungkin hanya beberapa area saja di pinggir mungkin di desa mungkin masih pakai microwave, tapi kalau di kecamatan mungkin udah pakai optik ya. Oke. Nah, saya rasa cukup dulu ya di pertemuan kedua ini materinya. Nanti di pertemuan ketiga saya akan lebih detail lagi menjelaskan perangkat-perangkat di dalam jaringan telekomunikasi tersebut ya, seperti switch, router, hub, dan gateway. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.